Hai, selamat datang kembali di Osva Headspace. Bahas tentang segala sesuatu tentang topi dan perawatannya. Jadi, kalau episode kemarin kita udah bahas tentang merek-merek topi kayak Tykart, Fab Seasons, New Era, terus ada Nike, Adidas, sama Puma. Nah, kali ini kita juga mau bahas tentang topi. Tapi bedanya kali ini kita mau bahas tentang topi cycling atau cycling caps atau topi yang buat sepedahan. Nah, karena belakangan ini kan mulai banyak lagi tuh yang sepedahan dan mulai banyak yang berita-berita tentang sepeda di dunia maya, di Twitter, di Instagram dan sebagainya, banyak banget. Nah, kita mau membahas sedikit nih tentang bukan tentang sepedanya tapi tentang topi sepeda atau cycling caps. Sebelum kita mau memulai kontennya, aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang mau nyari topi MLB dan NBA, bisa langsung ke Osva Headspace yang ada di Taman Kuliner Tondong Catur, Yogyakarta. Atau buat yang teman-teman yang di luar Yogyakarta mau pesan online, bisa lewat Instagram kita atau Tokopedia kita @osvaheadspace. Nah, jadi sesuai dengan tema tadi, kita mau ngomongin tentang cycling caps. Nah, cycling caps ini kan sebenarnya dimulai dari balapan kayak Tour de France atau Tour de apa gitu. Jadi balapan maraton sepeda yang dimulai sebenarnya sudah dari tahun 1920-an atau mungkin 1890-an akhir ya. Topi cycling caps ini awal mulanya diproduksi ketika setelah Perang Dunia Kedua. Jadi dari produsen Italia yang awalnya itu bikin topi-topi biasa, tapi mereka melihat bahwa ternyata para rider sepeda yang berlomba itu mereka nggak punya topi. Nah, lalu dibuatkan topi cycling caps yang tujuannya hampir sama kayak, bukan hampir sama sih, tujuannya sama kayak topi biasa, yaitu buat ngehindarin biar keringat itu nggak netes ke mata. Awal mulanya topi cycling caps ini bisa jadi digemari oleh orang-orang itu dimulai sekiranya tahun 1979 ya. 1979 itu awalnya ada film namanya Breaking Away. Breaking Away itu ada Dennis Christopher, di situ dia pakai sepeda road bike atau track bike, dia juga pakai cycling caps gitu. Jadi cycling caps itu yang modelnya topi yang naik gini loh teman-teman. Jadi visornya tuh di atas gini dan bisa diturunin gitu. Jadi tujuannya ya biar nggak silau. Ini salah satu contoh dari cycling caps. Ini ada juga. Nah, jadi modelnya kayak gitu ya teman-teman. Dilanjut setelah tahun 1979 itu Wesley Snipes di White Man Can't Jump, itu dia juga pakai cycling caps. Nah, mulai dari situ mulai banyak digemari, mulai banyak yang pakai. Pada tahun 2000-an itu di San Francisco USA itu ada sekumpulan teman-teman yang suka sepedahan dan mereka akhirnya membentuk sebuah kalau bisa dibilang perkumpulan atau mungkin kayak production house yang khusus untuk video sepeda, namanya Macaframa. Nah, di teman-teman Macaframa ini kayak Colin Erlen, Jason Yim, Phil Chang, itu mereka pakai pakai fixed gear dan mereka juga pakai cycling caps. Nah, mulai dari situlah akhirnya cycling caps mulai menjamur dan mulai banyak disukai sama orang-orang, termasuk juga di Indonesia. Kalau teman-teman di Indonesia bisa lihat video klipnya The Cash yang si Vincent Desta sama Tora itu, di video klipnya yang judulnya Bike Love. Di video klip itu mereka pakai cycling caps, si Toranya pakai cycling caps dan teman-temannya juga pakai cycling caps. Terus ada juga di video klip di videonya Cyclonesia itu mereka pas itu juga banyak banget yang pakai cycling caps. Nah, karena kita tadi ngomongin historicalnya tentang cycling caps atau topi sepeda ya. Sekarang aku mau ngasih tahu teman-teman, ini ada brand-brand yang produknya keren-keren nih. Nah, yang pertama namanya Cinelli. Cinelli ini produkan asal Italia. Sebenarnya dari Italia tuh banyak banget ya teman-teman. Ada Cinelli, ada Bianchi, ada Campagnolo dan sebagainya ya. Nah, kalau Cinelli ini sebenarnya dia tuh udah dari lama banget dan dia punya banyak banget cycling caps yang kolaborasi sama banyak banget seniman-seniman dari Italia. Nah, selain dari seniman,
itu mereka juga kolaborasi untuk frame atau rangkai sepedanya yang udah berusia 40 tahun. Namanya Cinelli Super Corsa Cycling Caps. Ini dibuat khusus untuk frame sepeda Super Corsa yang udah berusia 40 tahun. Nah, yang kedua, ini mereka pernah berkolaborasi juga sama Futura Laboratories, brand asal Jepang. Jadi mereka punya dua model topi cycling caps yang namanya adalah Spiral sama Domestic. Ini bisa dilihat gambarnya di sini. Spiral, Domestic. Gitu. Yang ketiga yang aku sebutin tadi, itu Cinelli punya yang namanya Cinelli Art Program. Jadi Cinelli Art Program ini mereka berkolaborasi sama seniman-seniman di Italia kayak Fulvia Mendini, yang ada karya namanya Baby Alien Cap sama Pink Anemone Cap. Itu harganya itu ya rentang sekitar 500.000, 600.000 tergantung sesuai dengan katalog. Yang kedua itu namanya Bianchi. Bianchi ini juga brand dari Italia. Nah, kalau Bianchi ini dia lebih keren banget sih teman-teman. Dia lebih keren banget karena Bianchi ini pernah kolaborasi sama brand otomotif dari Italia juga, namanya Piaggio. Ini gambarnya, Bianchi X Piaggio. Itu keren banget, teman-teman harus, kalau emang punya uang dan suka sepedahan ya, teman-teman harus banget beli ini karena ini topnya keren banget sih. Yang ketiga namanya Raleigh. Raleigh ini beda sama Bianchi dan Cinelli walaupun sama-sama tua ya, tapi brand ini dari Inggris. Jadi sama kayak London Taxi dan sebagainya, itu dari Inggris. Nah, kalau Raleigh ini modelnya cenderung lebih vintage ya. Jadi dia topinya lebih ke one lining di tengah gitu. Jadi kayak di tengah gitu ada one liningnya. Jadi stylenya benar-benar vintage banget. Jadi buat teman-teman yang suka sama style vintage dan mungkin frame sepedanya Raleigh, bisa langsung dibeli langsung di websitenya. Selanjutnya kita ada Gorewear. Gorewear itu sebenarnya adalah pabrikan untuk outdoor activities. Jadi mereka itu banyak banget produkan untuk running, hiking, cycling marathon, MTB, mountain bike, itu mereka juga ada face hiking juga gitu. Jadi mereka benar-benar brand yang outdoor activities. Nah, kalau yang untuk cycling caps yang mau kita obrolin ini, Gorewear itu benar-benar unik nih teman-teman, karena yang namanya Gorewear C5 Windstopper Cap itu benar-benar berbeda dengan cycling cap yang lainnya, karena topi ini dilengkapi dengan back flap. Jadi kalau gimana ya caranya lihat ngimajinasinya ya, kayak kalau teman-teman lihat tentara Jepang dulu waktu Perang Dunia Kedua itu kan di belakang sini kan ada back flapnya tuh. Nah, itu sebenarnya tujuannya untuk biar lebih hangat. Jadi kalau riding malam-malam atau mungkin riding sore-sore atau mungkin riding di area yang dingin itu jadi lebih hangat. Nah, selain itu ada topi ini juga windproof, jadi tahan angin. Sama topi ini bukan waterproof ya teman-teman, tapi water resistant. Jadi tahan air. Jadi kalau kehujanan gitu nggak bakalan nempel di topinya gitu. Tapi biasanya langsung turun gitu airnya. Yang terakhir ini yang menurutku paling unik ya teman-teman. Ini adalah topi Z Vetements. Jadi bukan Vetements yang brand itu, bukan Vetements yang itu ya teman-teman. Tapi Z Vetements ini adalah dulunya itu tim balap dari Prancis yang sponsori sama satu toko fashion gitu, tapi toko fashion anak-anak namanya Vetements. Nah, Z Vetements ini adalah kepanjangannya Zeta. Jadi pada tahun 1987 itu Zeta Vetements itu namanya Z Peugeot karena dia disponsori juga sama brand otomotif namanya Peugeot. Habis itu tahun 1990 dia berubah jadi Z Tomaso. Nah, tahun 1991 sampai 1992 itu namanya Z aja, nggak pakai Vetements. Nah, pada tahun 1992 sampai 1998 dia namanya menjadi GAN, dan lalu terakhir dia berubah jadi Credit Agricole. Nah, kenapa kok ini topinya dibilang unik sama aku ya? Karena menurutku desain topinya ini bener-bener keren banget, dan menurutku nggak banyak pada zaman dulu tuh nggak banyak yang pakai desain yang bener-bener
exploding, yang benar-benar meledak gitu loh kayak desainnya gitu. Dan ini cuma dipakai sama rider-rider dari Z Vetamongs ini. Oke, mungkin itu aja sih buat buat teman-teman. Jadi siapa tahu bisa menambah referensi buat teman-teman yang lagi suka sepedahan, terus kebetulan mau nyari cycling cap dan mau nyari cycling cap yang benar-benar pas buat teman-teman. Itu mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman. Siapa tahu mau milih Cinelli, siapa tahu frame-nya Cinelli juga, atau mungkin siapa tahu frame sepedanya atau mungkin spare part sepedanya ada yang Bianchi dan lain sebagainya. Nah, buat ngelengkapin itu, siapa tahu ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Oke, jangan lupa aku ingetin sekali lagi buat teman-teman yang nyari topi MLB dan topi NBA, bisa langsung ke Osva Headspace. Tokonya ada di Condong Catur, di Taman Kuliner Condong Catur Yogyakarta. Atau buat teman-teman yang di luar Yogyakarta bisa pesan online, bisa langsung ke Instagram kita @osvaheadspace, atau bisa langsung ke Tokopedia kita juga di Osva Headspace, di Tokopedianya. Langsung aja pesan di situ, langsung aja pilih di situ. Kalau yang buat teman-teman yang nyari reshaper dan parfum topi, tunggu aja, kita bakalan ada kejutan buat kalian. Oke? Mungkin ini aja teman-teman buat konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Tunggu konten-konten Osva selanjutnya. Stay tune di Osva Headspace. Thank you.